Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Desta Aryani dengan NIM 811422782. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi hukum acara tata usaha negara, di mana video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas dari hukum acara tata usaha negara yang diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH, lalu yang kedua itu ada Bapak Moh Imam Gustomi SHMH. Baik, langsung masuk saja ke materi. Yang pertama yaitu apa sih tata usaha negara? Jadi tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Kemudian apa sih keputusan tata usaha negara atau ketun itu? Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian untuk sengketa sendiri, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian gugatan tata usaha negara, yaitu merupakan permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Kemudian siapa sih tergugat itu? Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Kemudian penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Kemudian ada juga yang namanya gugatan perwakilan kelompok, yaitu merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Itu terdapat pada pasal 1 huruf A Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002. Dalam hukum acara tata usaha negara itu ada objek dan juga subjek. Yang pertama itu ada subjeknya terlebih dahulu. Yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Kemudian ada objek, di mana dari pengertian keputusan tata usaha negara dapat diambil unsur-unsur, yaitu terdapat 6 unsur dalam objek acara tata usaha negara, yaitu ada penetapan tertulis, lalu yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, lalu yang ketiga berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang keempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kelima bersifat konkret, individual, dan final, lalu yang keenam menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, kemudian ada asas-asas yang terdapat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, di mana yang pertama itu ada asas praduga rehmatik. Asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum atau benar sampai ada pembatalan. Itu terdapat pada pasal 67 ayat 1 UU Petun. Lalu ada asas pembuktian, yang kedua ada asas pembuktian bebas, di mana hakimlah yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan 1865 BW terdapat pada pasal 101 dibatasi ketentuan pasal 100. Lalu asas yang ketiga itu ada asas gugatan. Pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara
yang dipersengketakan kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Nah, kemudian ada asas yang keempat, itu ada asas para pihak harus didengar. Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan, atau penjelasan salah satu pihak saja. Lalu yang kelima ada asas kesatuan beracara, di mana dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan maupun kasasi dengan Mahkamah Agung, sebagai puncaknya atas dasar satu kesatuan hukum berdasarkan wawasan Nusantara, maka dualisme hukum acara dalam wilayah Indonesia menjadi tidak relevan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Hindia Belanda yang diatur dalam HIR, yang membagi wilayah Indonesia yaitu ada Jawa Madura dan luar Jawa Madura, dan memisahkan beracara Landraad dan Redvenchastity. Kemudian asas yang keenam itu ada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas, di mana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan. Lalu asas yang ketujuh itu ada asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Lalu dengan hukum acara yang mudah dipahami, peradilan akan berjalan dengan waktu yang relatif cepat. Dengan demikian biaya perkara juga menjadi ringan. Lalu yang ke-8 itu ada asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan tidak diterima atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas sehingga penggugat perlu untuk melengkapinya. Kemudian asas yang ke-9 yaitu ada asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga apabila putusan yang disampaikan oleh pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka bisa dianggap putusan tersebut tidak sah. Kemudian pasal yang ke-10, kemudian asas yang ke-10 yaitu ada asas peradilan berjenjang, yaitu jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang terbawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT Tun, lalu dan puncaknya adalah Mahkamah Agung. Kemudian asas yang ke-11 yaitu ada asas pengadilan sebagai upaya terakhir. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultimum remedium sengketa tata usaha negara, sedapat mungkin terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan secara konfrontatif. Penyelesaian melalui upaya administratif yang diatur dalam pasal 48 UU Petun lebih menunjukkan penyelesaian ke arah itu. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka berulang penyelesaian melalui petun dilakukan. Lalu yang ke-12 itu ada asas objektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga, sedara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum, atau antara hakim dengan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketanya. Selanjutnya, sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka dalam undang-undang ini diberi kemudahan bagi warga masyarakat untuk mencari keadilan. Yang pertama, yaitu mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh panitera pengadilan untuk merumuskan gugatannya. Lalu yang kedua, warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma. Lalu yang ketiga, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak atas permohonan penggugat, ketua pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat. Lalu yang keempat, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Lalu yang kelima, dalam hal tertentu, gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh pengadilan yang
Hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Lalu yang terakhir adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang dipanggil sebagai saksi diwajibkan untuk datang sendiri. Baik, itu tadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan, mulai dari apa itu TUN, lalu unsur-unsur apa saja yang ada dalam peradilan tata usaha negara, lalu subjeknya, objeknya, asas-asasnya apa saja, lalu fungsi dari peradilan TUN sendiri itu untuk masyarakat yang memang merasa dirugikan dan juga mencari keadilan dari keputusan tata usaha negara atau ketun yang dianggap merugikan bagi masyarakat. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.